Pada video kali ini, kita akan membahas satu contoh soal rangkaian RLC atau arus bolak-balik. Dan melalui satu soal ini, kita menguasai satu bab rangkaian RLC secara menyeluruh. Kayak gimana caranya? Pastikan simak terus video ini sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, diberikan sebuah gambar rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor R di sini 8 ohm, sebuah induktor besarnya 32 mH dan sebuah kapasitor besarnya 800 mikrofarad dan sebuah sumber listrik bolak-balik. Nah, diketahui persamaan tegangan arus listrik bolak-baliknya ini 120 sin 125 T volt. Artinya tegangan di sini bergantung sama variabel waktu, teman-teman. Dan kita diminta untuk menentukan poin-poin yang ditanyakan pada soal. Kayak gimana caranya? Nah, kita akan pakai gambar yang ini, ya. Nah, sekarang kita pakai gambar yang ini, ya. Dari gambar yang ini, fungsi tegangan ini adalah fungsi sinusoidal. Dan V ini bergantung sama waktu. Jadi, V itu karena merupakan fungsi sinusoidal, yaitu V sama dengan V max sin omega T. Dari sini teman-teman tinggal cocokin V max-nya berapa, omeganya berapa. Jelas banget ya kalau V max-nya pasti 120 volt. Omega itu koefisien T, yaitu 125. Nah, dari sini kita bisa menentukan omega, frekuensi, dan periode sumber listrik. Caranya gimana? Nah, dari persamaan 125 T volt ini, kita dapatkan nilai omeganya ya. Omega kan koefisien T, ya jelas aja omeganya pasti 125 radian per second. Nah, dari persamaan omega sama dengan 2pi kali F, teman-teman bisa cari nilai frekuensinya. Masukin aja nilai 125 radian per secondnya ke sini. Jadi 125 sama dengan 2pi F. Buat cari frekuensi, ya kita bagi 2pi radian masing-masing. Jadi 125 dibagi 2pi rad, gitu. Kalau cari periode, ingat lagi hubungan periode dan frekuensi. T itu kan sama dengan 1 per F. Ya berarti ini tinggal teman-teman balik aja jadi 2pi per 125. Gitu caranya. Kemudian yang B, nilai V maksimum, V efektif, dan tegangan puncak ke puncak sumber listrik. Kalau mau cari V maksimum dari persamaan sinusoidal ini, teman-teman langsung bisa simpulkan. V max-nya berapa coba? 120 ya. Nah, udah dapat V max-nya sama dengan 120 volt, kita bisa cari nilai dari V efektif. V efektif itu adalah tegangan yang terukur oleh voltmeter. Tegangan sebenarnya gitu. Jadi, V efektif itu sama dengan V max dibagi akar 2. Ini persamaannya. V max-nya kan kita udah tahu di sini 120 volt. Tinggal substitusi aja ke persamaan ini. Jadi 120 dibagi akar 2, itu nilainya adalah 60 akar 2 volt. Kalau mau cari V puncak ke puncak, berarti tinggal 2 kali V max aja. V max-nya kan 120, kita kaliin sama 2, ya berarti 2 kali 120 sama dengan 240 volt. Kemudian soal yang C, nilai XL, XC, dan Z sumber listrik. Ini tuh impedansi untuk sumber listrik itu Z ya. Kalau XL itu adalah reaktansi induktif, XC adalah reaktansi kapasitif. Nah, kita hitung dulu yang reaktansi induktif ya. XL. XL itu sama dengan omega kali L. Dimensinya ini sama kayak resistor. Satuannya nanti ohm juga. Omeganya kita udah tahu kan? Berapa coba omeganya? 125. L-nya? Ya, 32 mH. Tapi jangan lupa, teman-teman rubah dulu 32 mH-nya ke SI. Jadi 125 dikali 32 kali 10 pangkat negatif 3. Ini kalau kita hitung, kita nanti akan peroleh hasilnya itu adalah 4 ohm. Lihat nih satuan XL. Ohm juga kan, sama kayak resistor. Buat cari XC, kita pakai persamaan 1 per omega kali C. Omeganya kita tahu 125 radian per second. C-nya 800 mikrofarad ya. Nah, besar kapasitas kapasitornya kan segini. Kita rubah dulu ke SI. Satuan SI dari kapasitor adalah farad. Berarti 800 kita kaliin sama 10 pangkat negatif 6 karena ini masih mikro gitu. Nanti kalau kita hitung kita peroleh hasilnya 10 ohm. Sudah seperti itu saja. Untuk menghitung Z atau impedansi,
teman-teman bisa pakai rumus ini. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. XL-nya kan kita udah tahu nih, XC-nya juga udah tahu. R-nya 8 ohm, ada nih pada gambar rangkaian. Jadi, ini tuh sama dengan akar 8 pangkat 2 tambah 4 kurangi 10 pangkat 2. Segini 4 kurang 10 negatif 6 dipangkatin 2, ya sama aja nanti hasilnya positif ya. Akar 64 tambah 36, akar 100. Ini tuh sama aja kayak 10 ohm. Selanjutnya, nilai I max, I efektif, sumber listrik. Buat mencari nilai I max, langsung aja teman-teman pakai rumus ini. I max sama dengan V max dibagi dengan impedansinya. V max-nya berapa? 120. Dibagi dengan impedansinya 10 ya. Jadi, ini sama dengan 12 ampere. Kalau I efektif, tegangan yang terukur oleh ampere meter, tinggal V efektif dibagi sama Z aja. V efektifnya berapa? Kita udah dapat kan nih, 60 akar 2 di sini. Kita bagi sama Z. Z-nya 10 ohm. Jadi 60 akar 2 per 10 ya sama dengan 6 akar 2 ampere. Nah, I efektif itu adalah I yang terukur oleh ampere meter. Nah, atau kuat arus sebenarnya. Selanjutnya yang ditanya adalah tegangan dari titik D ke E ke F ke G, D ke G, E ke G, dan D ke G. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah untuk menghitung tegangan dari D ke E dulu. Ini hanya mengandung resistor aja kan? Kalau mengandung resistor aja berarti ini tuh sama aja kayak V resistor. Ya udah tinggal I kita kaliin aja sama R. I-nya pakai I yang mana? Yang I efektif tentunya. Kaliin sama besarnya resistor. Jadi 6 akar 2 dikali 8, ya hasilnya adalah 48 akar 2 volt. Sekarang kita mau cari VEF. EF ini tuh mengandung induktor aja, hanya L aja. Artinya teman-teman bisa gunakan persamaan VEF itu sama dengan VL, sama dengan I kali XL. Ya. Jadi kalau untuk menghitung DE resistornya R, kalau menghitung EF itu resistornya kita ganti sama XL gitu ya. Kita ganti sama reaktansi induktif. I-nya berapa di sini? I-nya kita pakai yang 6 akar 2. XL-nya itu 4 ohm. Jadi 6 akar 2 kali 4 hasilnya 24 akar 2 volt. Buat cari VFG. Dari titik F ke titik G hanya mengandung kapasitor aja. Berarti di sini VFG sama dengan VC. Sama dengan I kali XC. I-nya pakai yang mana? Pakai yang I efektif lagi. Jadi 6 akar 2 dikali 10 itu nilainya adalah 60 akar 2 volt. Buat cari VDF. DF dari D ke titik F itu mengandung resistor dan induktor. Jadi teman-teman langsung pakai rumus ini. VDF sama dengan akar VR pangkat 2 tambah VL pangkat 2 ya. Kan dia nggak mengandung kapasitor. Ya udah berarti kita langsung pakai rumus ini aja. VR-nya kita tahu ini 48 akar 2. VL-nya kita tahu di sini 24 akar 2. Kalau kita hitung hasilnya 48 akar 2 dipangkatin 2 tambah 24 akar 2 dipangkatin 2, ini adalah 75,89 volt teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung V dari titik E ke titik G. Ini mengandung apa? Induktor dan kapasitor. Jadi langsung aja akar VL kurang VC pangkatin 2. Jadi akar dari 24 akar 2 VL-nya ya dikurangi VC-nya 60 akar 2 dipangkatin 2. Teman-teman hitung aja ini hasilnya adalah 36 akar 2 volt. Untuk menghitung V dari titik D ke titik G ini mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. Langsung kita pakai rumus ini. Mirip seperti impedansi ya. Cuman bedanya ini V. Jadi VR pangkat 2 tambah VL kurangi VC pangkatin 2 gitu. VR-nya berapa? VR-nya di sini 48 akar 2 ya, pangkatin 2. VL kurang VC, ini kan kita udah dapat tadi 36 akar 2 pangkatin 2. Kita hitung sebentar, kita akan peroleh nanti VDG-nya 60 akar 2 volt. Gitu. Nah, kita lanjutin jawab soal poin berikutnya. Ini yang udah kita peroleh tadi kita tulis di sini supaya gampang. Siapa tahu nanti kita perlu ya. Soal yang F kita ditanya faktor dayanya. Faktor daya kita bisa pakai persamaan PF sama dengan cos pi. Karena tidak lain dan tidak bukan
faktor daya ini adalah kosinus sudut fase, teman-teman. Jadi kita bisa pakai persamaan R per Z, teman-teman ganti cos pi-nya dengan R per Z, atau bisa juga pakai VR per V, dan nilainya harus sama. R-nya kita tahu kan, sini 8 ohm, Z-nya itu 10 ohm, masukin aja ke sini. Jadi 8 per 10. Sehingga nilai faktor dayanya di sini, perbandingan antara V resistif dibanding tegangan totalnya, atau hambatan dibanding impedansinya adalah 0,8. Selanjutnya, di sini sudut fase antara tegangan dan arus listrik. Berarti yang jadi patokan di sini adalah tegangannya. Ya. Jadi kita bisa pakai rumus tan pi sama dengan XL kurang XC dibagi R. XL-nya 4 ohm, XC-nya 10 ohm, R-nya 8 ohm. Teman-teman masukin ke persamaan ini, seperti ini. 4 kurang 10 per 8, negatif 6 per 8. Nah, sekarang pertanyaannya, tan berapa coba yang nilainya negatif 6 per 8? Negatif 6 per 8 tuh sama dengan negatif 3 per 4 ya. Tan berapa yang negatif 0,75 atau negatif 3 per 4 hasilnya? Iya. Jawabannya, sudut pi-nya ini sama dengan negatif 37 derajat. Apa artinya? Yang jadi patokan sekali lagi ini adalah tegangan. Tegangannya ketinggalan sama si arus listrik sebesar 37 derajat. Gitu. Sekarang yang H, daya yang diserap rangkaian. Kalau daya yang diserap rangkaian, ini sama aja kayak daya yang terdisipasi. Teman-teman bisa pakai persamaan P real sama dengan I kuadrat efektif kali R. I efektifnya kan kita udah tahu ini 6 akar 2. R-nya juga 8 ohm. Masukin aja ke persamaan ini. Ya, daya yang sesungguhnya ini. Jadi 6 akar 2 dikuadratkan kali 8, ya nilainya adalah 576 watt. Ini berarti 72 kali 8 ya. Selanjutnya apa lagi di sini? Daya reaktif dan daya semu. Kalau daya reaktif, kita pakai persamaan I kuadrat efektif dari mutlak XL kurang XC. Gitu, XL kurang XC. XL-nya 4 kurang 10. Negatif 6. Negatif 6 berarti jadi positif ya, karena daya kan besarnya ini positif. Ini beda sama daya real yang ini. Satuannya watt kan, kalau daya real. Kalau daya reaktif, itu satuannya adalah ini 6 akar 2 kuadrat kali 6, 432 volt ampere reaktif satuannya. Jadi tinggal kita masukin datanya, tapi satuannya volt ampere reaktif. Kalau daya semu, kita bisa pakai persamaan I kuadrat efektif kali Z atau impedansinya. I kuadrat efektifnya kita udah punya di sini 6 akar 2, masukin ke persamaan ini. 6 akar 2 pangkat 2 kali Z-nya itu adalah 10. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 720. Satuannya beda lagi sama daya real sama daya reaktif. Yang ini kalau daya semu satuannya adalah volt ampere. Kemudian sifat rangkaian. Buat menentukan sifat rangkaian itu ada 3 kemungkinan teman-teman. Rangkaian bisa induktif, bisa kapasitif, bisa resistif. Cara gampangnya teman-teman bandingin aja XL sama XC-nya. Kalau XL-nya lebih besar dari XC, berarti induktornya yang lebih besar kan? Ya induktif. Kalau XL sama dengan XC, berarti resistif. Dia seimbang gitu. Resonansi. Kalau C-nya yang lebih besar kayak gini, 10 lebih besar dari 4, berarti kapasitor yang mendominasi kan? Ya udah rangkaiannya bersifat kapasitif. Ini XC lebih besar dari XL, kita simpulkan rangkaiannya bersifat kapasitif. Ditandai dengan arus mendahului tegangan. Bener kan? Sini arus mendahului tegangan. Arusnya di sini maju duluan 37 derajat, sementara si tegangannya ketinggalan 37 derajat. Makanya negatif untuk sudut fase antara tegangan dan arusnya. Kemudian V saat T-nya sama dengan pi per 150 second. Berarti kita substitusi aja T-nya ke persamaan ini. 120 sin 125 T volt. Ini bagi 25 ya. Jadi 120 sin 5 pi per 6 berapa tuh? Sin 150 derajat. Itu sama aja kayak setengah ya. 120 kali setengah. Berapa tuh? 60 volt. Selanjutnya apalagi di sini? Persamaan I sumber. Nah, untuk menyusun persamaan I sumber ini, kita harus gunakan persamaan yang ini. I sama dengan I max kali sin omega T plus pi kalau rangkaiannya kapasitif. Kemudian,
I sama dengan I max sin omega T min Pi kalau rangkaiannya bersifat induktif. Rangkaiannya bersifat apa? Kapasitif kan? Berarti nanti kalau kita susun, persamaan rangkaiannya adalah 12 sin 125 T plus 37 derajat. Loh, kita kan udah dapat nilai sudut fasenya di sini negatif 37 derajat. Kenapa? Pas kita substitusi ke sini nilainya jadi plus 37 derajat gitu. Karena rangkaiannya kapasitif, harusnya minus kan? Nggak ya, bukan kayak gitu. Kalau ini adalah sudut fase antara tegangan dan arus. Tapi dalam menyusun I sumber itu adalah sudut fase antara arus terhadap tegangan. Jadi harus kita balik. Kalau kita dapat ini negatif 37 derajat, masukin ke sini jadi positif 37 derajat. Gitu. Kemudian selanjutnya kita ditanya I sesaat, saat T-nya 0,016 pi second. Teman-teman ganti aja T-nya pada persamaan I yang ini dengan 0,016 pi. Jadi seperti ini. 12 sin 125 kali 0,016 pi plus 37 derajat. Jadi 12 sin 2 pi plus 37 derajat. 2 pi-nya bisa diabaikan. Ini kan sama aja kayak satu putaran. Berhentinya kan di 37 derajat ya. Ini kalau kita hitung hasilnya 12 kali 0,6 aja. 7,2 ampere gitu. Kemudian V dan I rata-rata. V rata-rata kita pakai persamaan 2 Vmax per Pi. Berarti 2 kali Vmax-nya tadi 120 ya. Dibagi Pi. Ya 240 per Pi volt. I max-nya 2 kali I max per Pi. Ya 2 kali 12 per Pi. Nilainya adalah 24 per Pi ampere. Sudah seperti itu saja. Kemudian yang O di sini. Nah, selanjutnya untuk soal poin yang O, diagram fasor antara arus dan tegangan. Nah, kayak gini gambarnya, ya. VL sama VC itu di sumbu yang vertikal yang tegak. Kalau VR ini sumbu yang horizontal, ya. VL-nya 24 akar 2 volt ke atas, VC-nya 60 akar 2 volt ke bawah ya. Ini kan rangkaiannya kapasitif. Berarti di sini kalau misalnya kita lihat sudut fasenya negatif kan? Pi-nya sama dengan negatif 37 derajat. Untuk rangkaian yang sifatnya kapasitif, maka di sini arusnya mendahului tegangan. Atau dengan kata lain sih tegangannya ketinggalan sama arus. Makanya nilai dari sudut fase antara tegangan dan arus ini minus teman-teman. Ya, kayak gitu aja. Kemudian untuk yang P, diagram fasor untuk hambatan, reaktansi, dan impedansi. Nah, kita bisa gunakan gambar ini untuk jadi patokan ya. Berarti di sumbu yang vertikalnya, kalau yang ini VL, ini kita ganti sama XL. Kalau yang ini VC, kita ganti sama XC. Kalau yang ini VL kurang VC, ya berarti ini XL kurang XC. Ya, R ini ke arah sebelah kanan. Dan yang miring ini adalah Z-nya. Gitu. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai satu contoh soal yang mewakili materi rangkaian arus bolak-balik fisika kelas 12 kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.